netizen, balik lagi di Vlogcast SMP Telkom Jakarta bersama saya Edi Pretno dan rekan saya Catherine. Kali ini kami akan membahas dari prodi turun ke hati. Nah, kita kedatangan nih dari salah satu prodi di Telkom University Kampus Jakarta. Boleh perkenalan dulu, Pak? Kenalan nama saya nih. Iya, dari nama dan Profil. Mungkin dari karirnya sepanjang dari sebelum masuk Telkom University maupun sudah di Telkom University itu bagaimana? Oke, sebelumnya terima kasih sudah mengundang saya di ini apa namanya podcast ya? Iya. Vlogcast. Oh, podcast. Bedanya apa sama podcast? Kalau podcast lebih formal kayaknya. Kalau podcast kita lebih santai aja. Oke, bisa ngeles. Bisa cocok masuk tete berarti. Oke, perkenalkan nama saya Yudiansa. Satu kata aja, nggak ada belakang-belakang lagi. Oh. Jadi enak dulu kalau ujian nasional ngelingkarinnya dikit, nggak perlu banyak. Jadi nggak perlu pakai kertas yang banyak Ya. menulis nama. Saya dosen di Prodi S1 Teknik Telekomunikasi Kampus Jakarta ya. Kampus. Jadi kan TLI kan sekarang ada yang Kampus Jakarta, Kampus Bandung, ada Surabaya. Nah, saya Prodi S1 TP di Kampus Jakarta. Jadi ya kurang lebih itulah perkenalannya. Nanti lebih jauh di kelas aja kali ya. Oh iya, Karena boleh, Pak. kalau di kelas kayaknya kita udah pernah tahu. Kalau di kelas beda lagi, Pak. Oh ya, bahas kuliah itu ya. Kuliah, betul. Oke, itu paling mengantar ya perkenalan dari saya. Nah, kira-kira kalau kami boleh ulik dari Pak Yudi sendiri sebelum menjadi dosen di kampus Jakarta, sebenarnya udah punya pengalaman mengajar nggak sih di kampus lain ataupun pengalaman lain yang akhirnya Bapak itu malah mengajar di kampus University Telkom Jakarta? Kalau pengalaman kerja sih sebenarnya sebelum jadi dosen di sini mungkin saya pernah juga jadi dosen. Cuman waktu itu memang dosennya khusus kelas karyawan aja. Oh, berarti kelas yang malam ya Pak ya? Kelas malam sama kelas weekend. Kelas weekend. Jadi emang kampusnya membuka untuk mahasiswanya yang karyawan. Karena kan kalau karyawan kan mereka mencari waktu di luar jam kerjanya ya. Iya, betul. Jadi pasti ada waktu yang mereka kosong, kalau nggak malam ya weekend gitu. Cuma memang waktu itu lebih ke weekend jadwal saya. Jadi Sabtu Minggu ngajar. Nah, di luar dari saya ngajar waktu itu memang masih sambil kerja. Jadi emang sudah mulai ngajar. Jadi dosen itu sudah mulai, tapi memang tidak full memilih sebagai dosen. Jadi waktu itu memang mengajarnya di waktu-waktu tertentu saja. Sama sih kampusnya kampus Jakarta juga. Kalau selain ngajar sebelum-sebelumnya waktu apa ya? Mungkin waktu sebelum lulus juga sebenarnya saya udah kerja nyoba sambil ya. Waktu itu di tahun terakhir saya sempat ngambil. Ini jangan dicontoh ya sebenarnya, karena saya di semester terakhir itu sempat cuti selama 1 semester. Wah, lumayan banyak berarti. Mundur ya, Pak ya? 6 bulan nih, 6 bulan Iya. kosong, Iya, tapi 6 bulan kosong. lebih ke dikosongin. Iya, karena waktu itu lagi BU sih ya, jadi lebih ke sana waktu itu. Jadinya memang, dan kebetulan waktu itu lagi ada tawaran saja ke saya gitu. Jadi akhirnya saya terima untuk sambil, sebenarnya itu sambil sudah nggak ada kuliah lagi, hanya saja memang waktu itu sisa skripsi saja. Nah, sambil kerja waktu itu sudah mulai kerja, tapi yang namanya belum lulusan ya, jadi kerjanya ya masih mengikuti atasan saja gitu arahnya. Waktu itu di perusahaan namanya Telkom Sigma waktu itu, cuma based on proyek. Jadi ada proyekan di Telkom Sigma di Bandung waktu itu sebagai admin admin proyeknya lah ya, jadi ngurusin admin. Jadi kalau proyek itu kan dipimpin oleh namanya proyek manager gitu ya. Jadi manajernya itu dibantu sama siapa? Dibantu oleh admin. Nah, saya waktu itu sebagai admin. Waktu itu support lah di proyekan di sana. Jadi proyek itu based on timeline proyek. Jadi kalau proyeknya 6 bulan ya berarti emang waktunya 6 bulan. Nah, setelah itu akhirnya lulus
Ya alhamdulillah lulus ya. Emang harus lulus kan ya karena Betul. kalian juga harus lulus ya. Betul. Jangan sampai nambah semester ya buat Ya. teman-teman Jangan dari ditiru ya. tentunya. Itu kebutuhan kondisional aja. Betul. Kemudian lulus waktu itu di XL. Oh di Aksiata. di daerah Jakarta juga nih. Nah, kalau sebelumnya tadi di Bandung. Nah, akhirnya saya kerjanya dapetnya di Jakarta di XL Aksiata. Waktu itu cuma setahun di XL Aksiata. Akhirnya memutuskan sepertinya saya tidak terbiasa dengan kehidupan di ibu kota. Waduh, berarti Karena kurang saya- beradaptasi nih atau gimana nih? Betul, karena saya kaget pergi pagi, pulang malam, habis itu bangun-bangun kerja lagi. Itu emang Iya. kebiasaan untuk yang Ya, jadi di ibu ya- kota sih. Hidup, hidup saya itu kayak gitu. Anak sekarang nyebutnya udah corporate ya. Iya. Ya, jadi kayak apa monoton lah hidup saya tuh gitu-gitu aja gitu. Ya itu namanya karena juga nanti akan merasakan kalau lulus nanti ada idealisme seperti itulah, wajar namanya masih menggebu-gebu ya, masih anak muda waktu itu, jadi pemikirannya pengen hal-hal yang berbeda gitu. Apalagi generasi sekarang mungkin lebih kompleks lagi, mereka sebenarnya tetap pindah-pindah itu. Oke. Itu hal yang generasi sekarang mulai seperti itu. Nah, Lebih ke pengen cari hal yang baru, ya, lebih luas. Nah, itu ada idealisme lah, namanya fresh graduate juga ada seperti itu. Akhirnya saya memutuskan lanjut S2. Waktu itu lanjut S2 di UI karena saya pengen cari yang dekat aja sih dari Jakarta. Karena memutuskan di UI lanjut S2. Sebenarnya ngambil S2-nya ini prodinya yang memang relevan dengan prodi S1. Karena kalau prodinya tidak linear, bukan relevan linear, kalau tidak linear dengan prodi S1 nanti agak kesulitan kalau mau masuk ke bidang pendidikan. Pekerjaannya di bidang pendidikan itu kalau bisa ijazahnya memang linear, dari mulai pendidikan awal sampai pendidikan akhir itu kalau bisa linear. Berarti kalau bisa dibilang saat S2 itu Bapak mengambil fakultas yang sama dengan Bapak Iya. yang mengajar sekarang gitu. Nah, jadi sama-sama di teknik elektro lah ya bidangnya ya, teknik elektro. Karena kan biasa kalau S2 orang kerja itu kebanyakan mayoritas ngambilnya manajemen, karena memang kalau karir di perkantoran lebih baik memang mengambil di manajemen ya kan ya. Karena nanti ketika berkarir di industri seperti itu kebutuhan di manajerial itu sangat penting, makanya biasanya lanjut S2-nya di manajemen. Tapi saya waktu memilih di elektro, dan kalau memilih elektro perkuliahannya reguler, jadi tidak bisa sambil bekerja. Waktu itu S2-nya tidak buka lah untuk yang waktu seperti saya ngajar ya, waktu weekend gitu kelasnya. Jadi kelasnya bukan karya. Iya, kelasnya emang reguler. Maupun saya waktu itu tidak ada Excel lagi, akhirnya fokus benar-benar kuliah S2. Waktu kuliah S2 udah beres, ya udah lanjut. Memang pas lagi berjalan S2 tidak kebayang mau jadi dosen awalnya, tapi setelah berada di lingkungan S2 ya, lingkungan S2 kan ya kebanyakan memang berkaitan sama orang pendidikan ya, baik profesor maupun teman-teman juga yang lanjut S2 ngambil prodi benar-benar bidang teknik elektro ya, itu memang kebanyakan orang-orang mayoritas dosen-dosen juga gitu yang lanjut. Jadinya terbawa suasana lah ya, jadi ibarat berada di lingkungan yang sama, sehingga suasana juga jadi ikut terbawa. Akhirnya kayaknya menarik nih jadi dosen. Kayak pas lulus saya coba nyari, cuman yang namanya nyari kerjaan kan rezeki-rezekian ya. Iya, Betul. Makanya akhirnya saya dapat dosennya tapi yang memang hanya kelas karyawan. Jadinya saya cuma ngajar di weekend. Nah, weekday saya kan pasti kosong tuh kan ya. Dan akhirnya saya bekerja juga. Nah, tapi uniknya pekerjaan saya waktu sambil dosen itu di bidangnya sales marketing. Waduh, itu udah berbanding jauh banget ya, Benar, Bang, dari beda yang jalur ya. Iya. Iya, dari prodinya yang diambil waktu masih kuliah sama Betul. kerjanya. Betul. Cuman memang gimana ya? Terkadang kita itu tidak dalam suatu bidang ya, apalagi kalian di mahasiswa juga ketika memang fokusnya di perkuliahannya adalah di kebetulan sama-sama TT kan ya, teknik telekomunikasi kan ya, teknik telekomunikasi. Jadi kalau misalkan ada hal di luar perkuliahan itu yang kalian senangi untuk dipelajari, itu pelajarilah. Jadi maksudnya apa yang kalian geluti itu kalau bisa divergen luas, tidak hanya di bidang kalian saja gitu. Nah, kenapa saya kemarin tertarik di sales marketing? Saya lebih ke karena saya senang interaksi sama orang, berkomunikasi, berbicara dengan orang, kita senang. Dari relasi lebih Betul. luas lagi ya Pak ya. Saya senang, saya banyak ngomong orangnya.
Jadi memang begitulah ya, di sales marketing kan pasti membutuhkan orang-orang yang pintar berkomunikasi gitu kan. Dan itu juga kepakai sebenarnya, komunikasi itu buat dosen yang udah pasti kepakai. Cuman kan karena waktu itu posisinya ngajar kelas karyawan, jadinya mau mencari pekerjaan yang lain. Karena kalau di kantoran juga waktu itu kan ya sama seperti yang saya rasakan sebelumnya kan ya, saya nggak kuat sepertinya kalau kerja kantoran yang seperti itu. Proses marketing dia modelnya yang penting target. Kalian di sini ada marketing pro kan? Ada. Ya, mirip lah seperti itu. Jadi pekerjaan marketing itu ada target yang ditetapkan. Kalau sudah sesuai target, tapi waktunya masih ada, lebih enak, lebih bisa santai. Udah bisa santai, betul. Jadi kurang lebih gambarnya seperti itu. Akhirnya ketemu kampus Telkom. Nah, Telkom ini sebenarnya karena perubahan yang dulunya jadi dari Alcatel menjadi Telkom. Telkom Jakarta, betul. Dan membutuhkan dosen baru saat itu. Karena saya waktu itu mendaftar dan diterima sebagai dosen di Prodi S1 Teknik Telekomunikasi. Jadi kurang lebih gambaran perjalanan seperti lah sampai menjadi dosen di Telkom Jakarta. Oke, berarti selain di bidang Bapak yang tadinya memang di bagian teknik elektro, Ya. dengan passion Bapak yang ternyata tertarik di dunia marketing, Bapak juga mengambil di bagian dunia marketing itu ya. Ya. Oke. Tapi kenapa Bapak berpikir kayak Telkom University ini cocok gitu buat menjadi lapangan kerja Bapak sebagai dosen di sini? Atau mungkin hal yang menjadi ketertarikan Bapak, Iya. kok bisa pilih Telkom University? Yang pertama memang karena terkait jurusan saya. Karena jurusan saya kan emang teknik telekomunikasi ya. Jadi teknik telekomunikasi itu jurusan yang unik sebenarnya. Apalagi di Indonesia, ini setahu saya di Indonesia itu yang jurusan langsung ada prodi teknik telekomunikasi itu hanya di Telkom. Kalau di kampus lain itu penjurusan. Jadi harus masuk teknik elektro dulu. Misalkan di ITB masuk STEI dulu. Kemudian di UGM ngambil teknik elektro dulu. Di ITS juga sama ngambil teknik elektro dulu. Nanti di dalamnya baru penjurusan tuh. Ada yang ke arus lemah, ada yang ke arus kuat, ada yang ke telekomunikasi. Nah di Telkom University itu langsung ada jurusan teknik telekomunikasi. Tapi nanti di dalamnya baru pembagian konsentrasi lagi ya, transmisi jaringan, kemudian ada ke pengolahan sinyal dan segala macam. Nah itu yang pertama uniknya di sana ya. Jadinya kaitannya relevan dengan jurusan saya dulunya memang di teknik telekomunikasi. Jadi memang berpikir ya kalau ada tawaran di kampus Telkom ya kenapa pasti saya tolak gitu lah ya. Walaupun sebenarnya di awal-awal kalaupun ada yang mau menerima saya selain di kampus Telkom juga tidak menjadi masalah gitu kan ya. Tapi karena sebaik itu yang tadi kan sebelum saya masuk Telkom tadi kan saya dosen dulu. Betul. Cuma akhirnya memutuskan tidak lanjut di sana karena ditawarkan di Telkom karena yang memang lebih di bidang saya lebih relevan banget lah gitu di jurusan Telkom. Jadinya akhirnya saya memutuskan pindah dari kampus yang sebelumnya ke kampus Telkom. Jadi kurang lebih emang karena background saya telekomunikasi sih. Jadi akhirnya memutuskan kalau ada tawaran di Telkom University ya apa saya harus tolak gitu lah ya. Tapi izin tanya Pak, berbanding banget nggak sih Pak antara yang tadinya ngajar kelas karyawan nih, terus tiba-tiba ngajar kelas reguler? Oh beda banget. Ada nggak bedanya? Perbandingannya gitu kan Pak, dari waktunya, Betul, terus ya. dari sistem manajemen dari kampusnya juga kan pasti berbeda ya Pak? Sebenarnya kalau menurut saya baik itu kelas reguler maupun karyawan itu ada plus minusnya. Kalau dari sisi kelas karyawan itu positifnya adalah mereka sudah mengenal dunia industri. Jadi mereka sudah tahu dunia kerja itu seperti apa. Ya, artinya apa? Artinya tingkat keseriusan dalam melaksanakan perkuliahan sudah pasti mereka akan lebih besar tingkat keseriusannya. Karena memang mereka sudah paham nih kebutuhan saya untuk pekerjaan. Karena mereka sudah tahu di dunia pekerjaan itu seperti apa. Sehingga pendidikan yang mereka tempuh itu benar-benar sangat dibutuhkan oleh mereka. Best practice lah ya, mereka sudah menjalankan perkantoran itu seperti apa. Beda kalau reguler, kan reguler belum ada bayangan kerja itu seperti apa sih kan ya. Nanti saya pekerjaan itu harus seperti apa, terus saya kuliah di sini buat apa nanti di kerja, belum ada gambaran sama sekali. Masih nyari-nyari gitu passion jadi mana ya. Jadinya mungkin tingkat keseriusannya berbeda dengan yang kelas karyawan. Tapi
kekurangannya kalau kelas karyawan itu memang kaitannya dengan waktu saja sih, karena kan mereka itu kesibukannya tidak hanya perkuliahan tapi pekerjaan juga. Jadinya kalau mau ngasih tugas, kemudian assessment lah ya ke anak-anak kelas karyawan dan reguler itu akan berbeda ininya, apa namanya, cara memberikan assessmentnya lah ya, treatmentnya itu berbeda, treatment ke anak reguler dengan karyawan gitu. Kalau reguler itu saya lebih enak, lebih fleksibel gitu untuk mengarahkan anak-anak reguler, karena mereka kan kesibukannya ya perkuliahan saja gitu kan ya. Mungkin di luar perkuliahan ya kesibukan di kampus saja paling ya sebagai apa namanya, pengurus organisasi himpunan atau UKM dan segala macam. Tapi kan di luar itu emang kewajiban utamanya kuliah. Kalau karyawan kan mereka harus membagi, sama-sama penting, kerja buat kehidupan mereka, kuliah juga buat mendukung pekerjaan mereka. Jadi waktu mereka lebih ke sana sih. Nah, ada plus minusnya lah, apa namanya, mengajar. Cuma mungkin metodenya saja yang harus berbeda, cara mendelivernya saja sih harus beda. Kelas karyawan sama kelas reguler itu sih yang saya rasain selama ini ya. Dan mungkin kan untuk menjadi dosen kan tentunya Bapak sudah tadi S1 dan S2 gitu kan. Mungkin dari selama karir Bapak sebagai S1 dan S2 maupun sebagai dosen, kira-kira karya apa sih Pak yang udah Bapak publish maupun udah Bapak miliki gitu, selama karir Bapak terakhir ini? Sebenarnya kalau jadi dosen itu mungkin sedikit menjelaskan ya, beberapa mahasiswa juga belum terlalu paham ya dosen. Sebenarnya dosen itu tapi makin kesini sebenarnya mahasiswa sudah mulai paham karena kaitannya sama perubahan beberapa kurikulum yang diterapkan ya. Jadi dosen itu sebenarnya tugas utamanya adalah Tridharma ya. Tridharma. Pernah dengar Tridharma kan kalian? Pernah Pak? Apa? Saat pengenalan. Coba saya tes nih, apa Tridharma apa? Kenalan kapan nih? PKKMB. Betul Pak. Siapa dulu panitianya, nanti saya tanya. Ini tarik lagi. Panitianya kebetulan sebelah kiri Bapak, Pak. Aduh, di bagian lain Pak kebetulan. Nggak ada Saya alasan. kebetulan. Ngeles saja. Coba apa? Tridharma apa? Jadi Dharma satunya apa? agak lupa sih. Ya. Coba Catherine gimana? Oke, tarik sertifikat PKKMB-nya panitia ya. Sertifikat PKKMB-nya. Ya, dimasukkan THK lagi. Namanya Edi ini berapa? Jangan Pak, ini rahasia secret. Ya, jadi dosen itu tugas utamanya ada Tridharma itu sebenarnya. Dharma pertama itu adalah pendidikan. Jadi pendidikan ini ya kaitannya sama pengajaran selama di perkuliahan, gimana memberikan berbagi ilmu lah ya ke mahasiswa di kelas maupun di luar kelas terkait dengan pendidikannya. Itu Dharma pertama. Dharma kedua adalah penelitian. Nah, penelitian itu adalah bagaimana dosen menerapkan bidang keahliannya. Jadi dosen-dosen, walaupun dosen S1 teknik telekomunikasi itu banyak, sama-sama di bidang teknik telekomunikasi, tapi punya bidang keahlian masing-masing. Ya, kalau saya memang bidang keahliannya di desain desain sistem elektronika RF. Jadi bidang saya di sana. Dosen-dosen yang lain macam-macam bidang keahliannya. Ada yang di jaringan, kemudian ada yang di antena, ada pengenalan sinyal, ada di cyber security. Nah itu lebih ke bidang keahlian. Jadi memang karena bicara telkom itu sekarang sangat luas sekali ya. Jadi memang perlu up to date juga terhadap perkembangan teknologi khususnya di telkom. Nah balik lagi tadi ke Dharma 2. Jadi penelitian itu wajib dilaksanakan oleh dosen. Kenapa wajib? Karena nanti akan kita laporkan. Itu dilaporkan ke jadi kampus swasta itu di bawah namanya LLDP, namanya Lembaga Pendidikan Tinggi. Itu nanti dibagi wilayahnya. Misalkan di Jakarta itu masuk LLDP 3, jadi Bandung itu masuk LLDP 4. Jadi masing-masing wilayah di Indonesia itu di bawah khususnya PTS ya, di bawah LLDP. Nah itu nanti akan kita laporkan Tridharma kita. Jadi ada namanya laporan beban kinerja dosen. Ada pendidikan tadi kita laporkan, kayak saya ngajar apa aja sih, SKS berapa kita laporkan. Kemudian penelitian juga ada. Nah yang terakhir itu adalah pengabdian masyarakat. Nah, cuman kesini memang yang diharapkan itu adalah penelitian maupun pengabdian ini yang kalau bisa pun mengikut sertakan mahasiswa. Kalau pendidikan kan udah jelas, kita sebagai dosen, kalian sebagai mahasiswa, interaksi kita di kelas kan ya, kita berinteraksi, melaksanakan perkuliahan, itu pendidikan lah, prosesnya berjalan, itu sudah memang
apa namanya proses yang sudah lama sejak dulu itu emang sangat lebih efektif berjalan lah ya, mungkin lebih ke metodenya yang berbeda-beda. Tapi kalau penelitian pengabdian masyarakat ini yang masih menjadi PR sebenarnya, bagaimana melibatkan para mahasiswanya. Jadi sebenarnya itu nggak harus dosen saja melakukan penelitian, harus melibatkan mahasiswa juga. Kenapa? Karena ketika mahasiswa terlibat dengan penelitian, pertama mahasiswa akan terbantu dengan pengetahuan atau ilmu baru yang mereka dapatkan di luar dari kelas ya, Di luar dari itu akan sangat terbantu sekali. Yang kedua adalah bisa membantu kalian misalkan nantinya untuk skripsi atau tugas akhir, itu bisa sebagai gambaran kalian. Yang ketiga, kalian dapat pengalaman yang baru yang mungkin nanti bisa diterapkan di masyarakat. masyarakat. Kemudian nanti ketika kalian cari kerja, itu juga bisa, siapa tahu relevan dengan yang kalian kerjakan kan, bisa jadi dibutuhkan masuk ke CV kalian dan segala macam. Mungkin saya pernah memasang ini gitu ya. Ya seperti itu. Yang itu yang sebenarnya memang diharapkan institusi pendidikan sebenarnya diharapkan melibatkan mahasiswa. Karena kalau hanya berpaku di kelas saja atau di lab saja itu masih kurang. Ya karena itu kan berdasarkan kurikulum yang sudah ditetapkan ya. Tapi kalau penelitian kan itu lebih update lebih. Mungkin yang sejauh ini yang kalian rasakan itu mulai sekarang pengabdian masyarakat kan ya? Iya, sudah saya kemarin. Nah ini apa? Ini ada Mata di kuliah. SLB. Nah SLB di sekolah SLB kemarin ya. Iya. Nah itu salah satu pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh prodi, baik itu melibatkan dosen maupun mahasiswa. Kayaknya Edi juga Ada, ya. kalau saya ada di pengabdian masyarakat juga Pak, yang kemarin ada di Bandung. Ya. CSL juga salah satu bentuk CSL. program pengabdian masyarakat. Nah, balik tadi kalau ke penelitian, kalau tadi Abdima sebenarnya kita lebih ke kolaborasi dengan Pihak sekolah. ya tidak hanya pihak sekolah sebenarnya, tapi dengan stakeholder yang ada di luar institusi kita. Misalkan sekolah boleh, industri boleh, atau sesama lembaga pendidikan juga tidak masalah. Yang jelas bisa mengatasi permasalahan yang dibutuhkan, yang terjadi saat ini. Di lingkungan masyarakat kita ada masalah apa, kita coba carikan solusinya, baru kita terapkan di masyarakat. Nah itu lebih ke pengabdian masyarakat dan lebih ke sosial. Tapi kalau penelitian itu balik lagi ke bidang keahlian dosen-dosen. Makanya dosen itu ada namanya nanti publikasi. Publikasi itu artinya penelitian yang dilaksanakan oleh dosen itu disahkan lah, diterbitkan lah ya. Artinya menjadi hak kepemilikan kita, itu penelitian kita yang kita laksanakan gitu. Nah, jadi ketika nanti dipublish itu artinya ini penelitian yang saya laksanakan, yang saya kerjakan. Itu juga yang nanti bisa acuan untuk penelitian berikutnya sebenarnya. Jadi penelitian kalau saya ya tadi lebih ke bidang keahlian saya sejauh ini ya, di bidang desain RF itu tadi, baik itu kayak perangkat-perangkat RF kayak osilator, mixer, kemudian filter ya, di bidang desain elektronika lah. DRF tapi ya, kurang lebih itulah gambaran bidang penelitian saya. Oke, berarti bisa dibilang udah ada beberapa karya dari Pak Yudiansa sendiri ya di bidang penelitian gitu. Alhamdulillah, tapi ya belum banyak sih ya, masih ya sejauh ini. Mau nambah lagi nih biar makin Pasti banyak. bisa nambah Karena lagi, Pak. ya sebagai dosen, apalagi ya dosen itu kan tadi sampaikan penelitian itu wajib ya. Jadi memang pasti akan terus berlanjut, harus dosen-dosen itu melaksanakan penelitian. Kurang lebih itu. Kira-kira penelitian Bapak udah kehitung berapa nih Pak? Kalau boleh tahu. Jadi itu pakai jari nggak? Masih kurang sebenarnya. Oh, masih kurang. Ya bisa dikatakan belum terlalu maksimal lah ya. Cuman memang tetap harus dilaksanakan. Kalau berbicara jadi sebenarnya penelitian itu yang baik atau efektif itu adalah kolaborasi sebenarnya. Jadi kalau bisa berkolaborasi maka bisa menghasilkan penelitian yang cukup banyak lah ya. Karena kalau mengerjakan sendiri ya ibarat sederhananya kita aja, kalau misalkan kerja mandiri dengan kerja kelompok kan pasti Berbeda. secara kuantiti pasti yang dihasilkan kerja kelompok akan lebih banyak di waktu yang sama ya. Kalau berbicara waktu yang sama, kerja sendiri dengan kelompok pasti akan lebih, karena kepalanya banyak kan ya. Betul. Nah begitu juga penelitian, kalau bisa kolaborasi itu akan lebih bisa menghasilkan banyak ya. Gitu. Nah makanya mahasiswa-mahasiswanya sebenarnya harusnya bisa ikut serta di penelitian juga. Jadi jangan sungkan kalau mau ke dosen
nanya-nanya, karena dosen nggak bisa bekerja sendiri gitu. Jadi kolaborasinya dengan mahasiswa, tidak hanya dengan dosen-dosen yang lainnya, dengan mahasiswa juga. Karena kan kalian ini orang-orang berpotensi suatu saat gitu. Berarti infokan saja Pak. Iya. Kita nanti join ya. Langsung Iya. dia nanti join. Makanya jangan malu-malu sama dosen. Dosen itu kan apa namanya? Mengayomi. Maksudnya bukan yang hanya di kelas saja, di luar kelas pun bisa berinteraksi dengan dosen. Berarti yang diapelin untuk telititin jangan dosen-dosen killer aja ya. Jadi kita sudah nyaksikan Masih lebih banyak baik. dosen-dosen Termasuk yang- Pak Yudiansa. Coba sebut dosen killer siapa ini? Ya. Tulis komen di bawah, tulis komen di bawah. Namanya Siapa ya? Edi ya. Saya belum jadi dosen, saya belum jadi dosen. Saya nggak ada dosen killer, menurut saya Edi doang dosen killer. Bertahan ya, masih 3 semester lagi. Nah, ngomong soal balik lagi, ada beberapa Apa? mahasiswa yang Oke. Oh iya, silakan, boleh. Pak. Silakan, Pak. langsung di. Ya. Kan tadi ada beberapa mahasiswa yang mungkin menganggap dosen itu killer atau dosen baik, dosen gimana gitu kan. Nah, menurut Bapak nih di jurusan teknik telekomunikasi sendiri, tipe-tipe mahasiswa teknik telekomunikasi menurut Bapak itu seperti apa? Tipe-tipe mahasiswa ya. Ya, mungkin dari saya gimana atau dari Catherine atau teman-teman yang lain gitu kan. Di teknik telekomunikasi. Sebenarnya kalau tipe-tipe mahasiswa itu apa ya, variatif ya. Ini menurut sudut pandang saya, apalagi tapi sebenarnya kalau secara umum pernah dengar istilah tipe mahasiswa nggak? Kupu-kupu. Iya. Oh, itu Oh, sering banget. Itu dari zaman saya sampai zaman sekarang sepertinya masih relevan deh ya. Ada mahasiswa yang istilahnya mahasiswa kupu-kupu apa? Kuliah Kuliah pulang. Jadi habis Habis kuliah Langsung pulang. pulang Tidur. ngapain kan ya? Iya. Nah, itu ada tipikal seperti itu ada kan? Ada kan? Banyak Pak, banyak Banyak. banget. Oh, banyak. Iya, soalnya Oh. kalau habis pulang 4 tahun kuliah nih habis pelajaran mau kemana? Cabut pulang gitu. Ya. Terus ada lagi istilahnya kura-kura. Kura-kura. Kuliah Apa tuh rapat, Catherine? kuliah rapat, kuliah rapat. Termasuk Catherine juga ya? Anak organisasi banget nih yang Anak organisasi kura-kura. langsung dilihat ya sama kura-kura ya. Itu yang lebih sering dicari orang tuanya. Oh, langsung diteleponin gitu. Iya. Bapak juga yang mana diteleponin. mana? Ya enggak. Oh, Maksudnya enggak. mahasiswanya dicari sama orang tuanya biasanya. Enggak pulang-pulang ini. Kok anak saya enggak kupu-kupu jadi kura-kura? Kan ya. Jadi kuliah rapat. Sebenarnya enggak masalah kuliah rapat itu, karena saya juga dulu tipikalnya kura-kura. Oh. Jadi bukan dicari orang tua, dicari ibu kos malah. Kok nggak pulang-pulang? Karena dulu modelnya organisasi saya masih boleh nginap di sekret. Oh, di gedung Jadi sekret. kan kalian ada istilahnya poin TAK kan? Iya. Betul. Zaman saya itu juga sudah ada itu poin TAK. Karena kan saya dulu Telkom juga ya, cuma dulu namanya itu Telkom Bandung. Itu masih ada tuh poin TAK itu juga ada. Jadinya ya bukan memaksa sih. Sebenarnya akan jadi terbiasa, jadi terpaksa jadi terbiasa gitu. Terpaksa mau berorganisasi, ini jadi terbiasa terus-terusan gitu. Mau untuk berorganisasi. Jadi itu kura-kura itu ya orang-orang yang memang aktif sekali di kampus. Jadi kalau saya keliling di kampus ini, yang sering saya lihat di kampus di luar kelas, berarti ini mayoritas kura-kura lah ya. Misalnya kuliah rapat ya, kayak aktif di himpunan ya, di MC, Di MC. di UKM. Ya kan dia aktif di mana? Kalau saya sendiri kebetulan MC aja, Pak. Oh, MC aja. Tapi ada nih yang double, Pak. Saya 3 ikut semua Pak. Di mana? Organisasi himpunan ya. FPT ya? Iya, KMP ya. Terus Marketikro juga iya, seni budaya juga iya. Seni budaya tuh apa aja? Kayak paduan suara. gitu. Paduan suara. Edi nggak berniat nambah lagi? Saya alhamdulillah sudah terlalu dulu. Pasti nanti berasa kan yang ngatur waktu dan lain-lain kan. Cuma nggak masalah. Kura-kura itu tipikal mahasiswa nanti yang akan pandai berkomunikasi, pandai bagaimana berorganisasi dengan orang lain ya. Betul. Karena itu akan kepake sekali di pekerjaan. Itu yang saya rasakan waktu interview pekerjaan, khususnya di HR ya. Jadi interview itu nanti ada di HR, ada di user. User itu pemilik bagiannya. Jadi nanti di bawah unit mana kita itu nanti user. HR itu secara keseluruhan. HR itu biasanya menilai keaktifan kita. Jadi itu nggak ada ditanya nanti pas interview HR SIN 30 ditambah, itu nggak ada. Oh, berarti nggak ada soal-soal yang jadi sesuai jurusan ke HR itu lebih tanya, kamu di kampus aktifnya apa?
Kalau cuma jawabnya aktifnya kuliah, ya itu kan emang kewajiban kuliah. Itu berarti minusnya dari kupu-kupu ya Pak? Ya, yang minus juga sih, siapa tahu kupu-kupu dia pulang rapat di mana kita nggak tahu ya. Oh rapat, mungkin rapat yang lain. Di luar Rapat Pikir kelompok. berpikir positif aja ya jadi ini. Gimana tadi? Tapi bisa dimasukin sipil nggak sih Pak? Kalau Bisa. misalkan kayak pengalaman berorganisasi nih. Bisa sekali, apalagi fresh graduate ya. Iya. Karena fresh graduate kan apa namanya? Kita berbicara pengalaman apalagi yang didapat oleh fresh graduate kalau bukan pengalaman selama di kampus. Beda kalau orang yang experience itu artinya sudah pernah bekerja sebelumnya, kan artinya CV-nya ya experience dari pekerjaan sebelumnya kan. Tapi kalau mahasiswa fresh graduate dari mana? Yang bisa kalian banggakan yang mau dari kegiatan yang selama di kampus, entah itu seminar, entah itu sertifikasi, entah itu organisasi. Sampai aja saya pernah jadi ketua himpunan mahasiswa misalkan, tulis aja nanti ya HR akan menilai oh ini apa namanya karakter dari orang itu seperti apa. Karena sekali lagi ya di lingkungan kerja itu masalah apa namanya pengetahuan itu bisa dipelajari. Tapi kalau berperilaku, tingkah laku, berorganisasi itu diperlukan atau dibutuhkan itu sebelum kalian bekerja itu harus dilatih. Perlu latihan maksud saya. Jadi di mana latihannya ya waktu kalian kuliah. Karena ada di pekerjaan itu nanti nggak akan ada namanya kerja sendiri-sendiri itu nggak akan ada. Pasti bekerja berkelompok. Nggak mau harus sebagai tim ya. Bekerja kelompok itu kalau komunikasinya nggak bagus, yang ada cekcok, Miskom, tengkaran, senggol gitu, saling di medsos saling waduh sindir-sindiran, sarkasme ya Pak. gitu, atau curhat teman sebelahnya ini Buat grup sendiri Ada tiba-tiba. grup Oh, kayaknya ini buat ya. grup Ada nih Pak, ada beberapa tuh yang Oh, siapa? ternyata ada MC ya? grup utama nih, ada lagi grup sebelah gitu. Oh, Pak. di MC begitu. Mungkin Enggak Pak, genci-genci kalau sekarang reaksi gitu. Pak Televisi enggak aman. jangan sampai Mungkin- kayak gitu ya. Ya, jadi kurang lebih begitu. Jadi kalau ada tadi pengalaman di kampus disampaikan aja karena kan kita fresh graduate ya. Jadi tidak hanya dari sisi pendidikan kita kayak PK dan segala macam ya itu kita perlu. Tapi kalau di sisi lain karena kita tidak tahu perusahaan itu membutuhkan orang itu seperti apa. Ya. Kalau masalah keahlian itu nanti bisa dipelajari kok waktu kalian masuk kantor dengan sendirinya akan belajar keahlian. Apalagi perusahaan-perusahaan sekarang tuh suka merolling karyawannya untuk mengetahui bisnis proses di unit-unit yang beda-beda. Saya dulu di Excel ya, padahal setahun tapi sudah beda 3 unit saya diputar di rolling untuk mengetahui bisnis proses yang ada di unit itu. Supaya apa? Supaya kita paham. Gitu. Nah yang dibutuhkan apa? Komunikasi, rapat terus tuh udah pasti. Jadi anak pura-pura selamat Anda. Langsung bisa masuk kriteria. Berarti selain kita sebagai anak kuliah harus aktif di akademis, non akademisnya kita juga harus aktif gitu ya. Iya. Jadi tadi jangan Nah, baru pura-pura tadi kan ya, masih banyak lagi Masih sebenarnya. banyak. oh masih banyak. Apa? kunang-kunang Kak. Kunang-kunang Iya. betul. Itu kunang-kunang Kalau menurut Bapak saya itu kurang-kurang Pak biasanya langsung kunang-kunang. Apa itu kunang-kunang ya? Kuliah kuliah nangis. nangkring. Kuliah nangis. Kuliah Kalau nangkring nih beda lagi Oh, nih. boleh. Catherine, Jadi ada beberapa Kalau saya- versi. Kalau saya Pak kuliah nangis Kenapa, karena Catherine? setiap rapat kurang nangis Pak saya. kan kuliah nangis nih, berarti Iya. habis kuliah nangis. Nah kuliah siapa tuh? Ada nggak? Ayo, ngerti Itu dia. Pak, cuma Ayo. nggak bisa saya story ini. Dan di speed. Bukan saya ya. Tapi dosennya baik kok teman-teman. Dosennya baik. Kuliah nangkring Kuliah tuh ada. nangkring itu ada. Biasa. Jadi habis kuliah dia, ayo mau ke kafe mana gitu Pak, atau mau ke tempat mana gitu. Biasanya ada. Mainannya kafe ya. Kalau saya dulu mainannya warkop. Biasanya sih taman Pak kalau sering Sama, masuk. yang gratisan ya. Betul. Iya. Taman-taman dekat sini juga banyak kebetulan. Ini belakang Oh, itu beda. oh, beda. Itu taman Pedongker. Pedongker lah. Tempat mancing. Betul. Langsung ke tempat mancing untuk merefresh. Kalau sekarang kayaknya Iya. ada baru nih. Kue-kue. Kue-kue itu Pak. Apa poin? Kuliah game. Kuliah game. Aduh. Contohnya di samping Bapak Pak itu Ya. Habis kelas saya Ada juga karena sih. tiba-tiba udah di depan HP. Ya anak sekarang ya, kalau dulu kan apa namanya beda generasi ya. Emang anak-anak sekarang kan seperti itu butuh hiburan. Mungkin kalau di zaman saya juga sudah ada yang hal seperti itu mungkin bisa jadi ya kan ya, maksudnya dengan teknologi yang ada di apa namanya di handphone sekarang ya untuk kebutuhan
kan, apalagi cowok-cowok. Tapi saya nggak tahu cewek-cewek kayaknya juga sekarang pada Cewek-cewek ada Pak, tapi saya main game nggak? game yang Saya simple main Pak. game ini Pak, masak-masakan. Tapi game yang simple itu biasanya cewek main Pak. Kalau yang bener-bener butuh pikiran nih kayak catur, tapi via handphone tuh cowok. Jadi emang harus Tapi Bapak ada terlatih. nggak sih Pak kata-kata nih buat mahasiswa yang habis pulang kuliah langsung game gitu Pak? Kita kan sebagai mahasiswa yang cewek nih, kadang pusing ya Pak ya denger teriakannya, entah kayak lagi posisinya lagi kalah terus tiba-tiba Emosi. tiba-tiba emosi, tapi nggak bisa marah gitu ya Pak. Bagi kalian relate. ya kalau yang ngerjain lagi yang habis bulan sebenarnya sih tidak menjadi masalah. Game itu kan lebih ke bagaimana merelaksasi diri kan ya. Iya betul. Masing-masing itu cara healingnya berbeda. Ada yang seneng main game, yang terpenting adalah bagaimana bisa mengendalikan semua itu ya kan. Kayak tadi kayak Catherine bilang nangis itu sebenarnya menurut saya suatu hal yang wajar gitu nangis. Tapi kan yang salah itu kalau nangisnya berlebihan. Ya betul. Itu larut ya Pak ya. Sama kalau main game juga sama, main game itu tidak masalah sebenarnya. Tapi kalau tahu waktu. kalau bisa mengendalikannya apa dari sisi waktu, bisa memanage waktu untuk kebutuhan yang lainnya juga, karena kan ya karena statusnya mahasiswa otomatis kan tugas sebagai mahasiswa saya yakin pasti ada banyak Dan prioritasnya tetap belajar gitu ya. ya. Jadi sama pun belajar jangan berlebihan sama. Itu Benar. Aduh, Belajar itu jangan ongoing. berlebihan. Kepala saya udah keluar asap Pak Betul. kalau belajar yang berlebihan. Makanya belajar pun itu juga harus bisa dikendalikan. Cuman tetap sama. Jadi harus ideal nih antara main dengan belajar itu tetap sama, harus semangat. Kalau hidupnya hanya belajar terus, saya yakin itu nggak akan efektif. monoton itu Di kelas pun sama. Kalau sepanjang waktu materi terus itu udah mesti ngebul itu kepala kan ya. Karena emang waktu otak kita juga itu ada masa-masa di mana efektif untuk menerima, ada masa-masa di mana efektif sudah nggak akan bisa masuk, percuma lah. Jadi apapun yang masuk itu udah nggak akan bisa diterima dengan maksimal gitu. Saya itu kuping sama. kiri keluar kuping kanan. Nah itu juga tadi bermain game juga sama, bermain game juga ya, selain main game ya yang lain-lain juga sama, tadi kayak nangkring pun sama, yang rapat berorganisasi pun sama. Intinya semua itu harus balance. Jadi kata kuncinya harus seimbang, semua itu harus bisa diatur dan dikendalikan. Makanya butuh. Nah makanya tadi yang saya sampaikan, orang-orang yang aktif di luar perkuliahan biasanya orang-orang yang mulai terbiasa bisa mengatur waktunya, memanage waktunya, karena dia sudah terbiasa dengan hal seperti itu. Dan nanti pasti awal-awal ya kesulitan, ya itu wajar, namanya proses ya. Proses itu nggak langsung tiba-tiba langsung bisa gitu, ya pasti ada kendala dan segala macam. Nah itu yang apa, itu bagian dari proses, dinikmati aja. Dan itu step by step ya Pak. Iya, nanti juga akan terbiasa dengan sendiri. Jadi pas nanti dunia kerja mendapat hal seperti itu, ya itu udah biasa, nggak kaget. Tidak kaget, karena udah pernah dialami. Contoh kayak waktu saya dulu kampus, ya kan dulu SMA-nya asrama ya, jadi sudah terbiasa jauh dari orang tua. Jadi waktu saya kuliah terbiasa jauh dari orang tua, biasanya jadi libur itu kayak biasa aja gitu. Kalau teman-teman yang nggak terbiasa jauh dari orang tua, sekalinya libur cuma 2 hari baru masuk kuliah, itu langsung homesick semua. Homesick nih kalau yang sekarang tuh homesick semua. Nah kayak gitu lah, karena tidak terbiasa aja sebenarnya. Nah makanya sama tadi, kalau aktivitas yang sudah terbiasa tadi ya insya Allah bisa lah ya, bisa jalan itu sih kurang lebih ya. Selain kue-kue ada lagi Pak? Apalagi ya yang saya temukan itu apa ya, kayaknya masih ada mahasiswa yang, menurut saya mahasiswa yang ambis itu masih ada. Itu termasuk saya Pak? Nggak tahu ya. Atau bukan? Kayaknya dipercaya Pak. Jadi mahasiswa nih kalau udah, Pak saya kok dapat AB Pak, saya pengen remedial Pak supaya dapat A. Kan itu maksudnya bukan berarti nggak boleh ya. Kan memberikan nilai itu sudah ada, makanya biasanya dosen-dosen di awal itu kadang sudah memberikan kontrak pembelajaran ya, bagaimana nanti assessmentnya, bagaimana. Sebenarnya tadi tidak masalah kalau misalkan ada yang dapat AB terus pengen dapat A, itu nggak masalah. Tapi kita tetap harus melihat assessment yang dia kerjakan sejauh ini
apa gitu yang kurang, akan disampaikan kok feedbacknya, oh yang kurang ini, yang kurang ini. Tapi ya karena kontrak pembelajaran yang sebelumnya biasanya kan mahasiswa yang remedial atau ngulang itu yang pertama adalah memang tidak mengikuti ujian, ya, itu sakit kah atau kendala yang tidak bisa dikendalikan, ya, biasanya akan bisa ikut susulan, itu namanya susulansi. Remedial itu lebih ke perbaikan. Biasanya remedial itu adalah kalau nilainya kurang, bahkan ada misalkan mahasiswa yang supaya bisa dapat A sedikit lagi, tapi menurut saya nilainya sudah lumayan sebenarnya, tapi masih mau ngejar terus buat dapat A, kan itu mahasiswa yang ambis ya, walaupun gitu ya. kurang 0,001 gitu Pak. Sebenarnya nggak jadi masalah sih, cuman maksud saya ada tipikal mahasiswa yang seperti itu, jadi memang pengen ngejar. Tapi ada juga tipikal mahasiswa yang pasrah aja, yang penting lulus. Wah dikit lagi nih Pak, saya mau lulus, kurang sedikit lagi loh. Nah kalau itu bisa dibantu dengan perbaikan. Misalkan nilainya E, terus pengen ke D nih, karena ada beberapa mata kuliah yang D itu lulus ya, jadi nggak semua mata kuliah itu lulusnya C, tapi ada juga yang nilai D itu lulus. Daripada dia ngulang, yang penting bisa nilai D saja, kita perbaikan. Itu nggak jadi masalah, perbaikan itu sebenarnya bisa. Jadi kondisional sih, balik ke dosen pengakunya ya, perbaikan itu seperti apa. Gitu sih kurang lebih ya. Jadi masih ada mahasiswa yang mengejar ke arah nilainya gitu, tapi ada mahasiswa yang pasrah aja, yang penting lulus gitu. Dan pasti jangan dicontoh untuk yang dapat E gitu ya Pak ya, karena tidak baik untuk diri sendiri juga gitu. Ya mungkin di luar kemampuannya ya, ini karena Ya saya jangan dicontoh aja gitu buat temen, jadi harus menjaga akademis dan non akademis lagi, balik lagi. Jangan berpikiran yang penting lulus. ya kalau bisa Dimaksimalkan tentunya. karena ada beberapa kondisi tertentu nilai akhir itu nanti juga bisa berpengaruh di pekerjaan yang kita cari. Gak semua ya, Iya, tapi ada beberapa pekerjaan itu, entah itu di industri itu masih ada gitu yang melihat dari sisi akademisinya. Yang relevan gitu ya Pak. Iya, misalkan ada yang men-state kami hanya menerima mahasiswa yang IPK-nya 3,5 misalkan, masih ada yang seperti itu. Tapi tidak semua perusahaan, bukan berarti semua perusahaan begitu. Jadi artinya walaupun yang merasa masih kurang dengan nilai, tetap masih ada kesempatan untuk bekerja. Hanya saja ada perusahaan memang yang men-state bahwa IPK itu menjadi salah satu syarat mereka. Jadinya mulai dari sekarang ya tetap harus bisa menyeimbangkan nilai. Kalau bisa ya yang sering saya sampaikan di kelas itu jangan sampai di bawah 3 lah IPK-nya. Ya, oke. Makanya ya apa namanya? Harus dipertahankan ya Pak. Kalau merasa kurang, ya ada temennya kan yang pintar ya. Kayak gitu. Makanya Bisa sharing lagi. ya, belajar sama teman, gak usah malu-malu. Orang mau buat nilai yang baik kan ya. Jadinya kalau malu-malu, ujung-ujungnya nanti tidak bisa memperbaiki yang sebenarnya masih ada kesempatan diberikan gitu ya. Nah dia malu, akhirnya pasrah aja gitu. Ada tuh mahasiswa seperti itu. Tapi kalau yang biasanya nih Pak, yang saya sering temui itu biasanya mahasiswanya pintar nih Pak, cuma dia nggak mau berbagi ilmu, gimana tuh Pak? Oh pelit, Iya. jadi pelit ilmu gitu. Iya. Ini gimana Pak? Jadi si mahasiswa ini merasa tersaingi gitu kalau kita itu minta buat dia ngajarin kita gitu. Jadi dia Buat berjiwa paham. kompetitif Pak. Jadi Iya, tidak mau Pak. tersaingi gitu. Saya harus Wahai tetap di Anda atas. yang pintar. Jadi mau ngomong itu menurut Bapak harus gimana Pak? Orang-orang yang seperti ini. Sebenarnya balik lagi ya, pertama itu pilihan. Tadi saya menyarankan yang merasa kurang untuk belajar dengan yang paham, itu salah satu solusi. Salah satu solusi yang bisa kalian terapkan lah ya. Misalkan merasa kurang sudah di kelas, terus ternyata ada teman yang paham, coba tanya ke teman. Kalau temannya mau ya alhamdulillah ya kan ya. Artinya kalian bisa sharing-sharing ilmu. Nah, kalau misalkan ada mahasiswa yang memang tidak mau sharing ilmunya seperti itu, ya udah, kalau dari kalian nggak usah dijadikan permasalahan juga gitu kan ya. Masih ada kan yang lain yang sebenarnya juga bisa kan ya, nggak satu orang, kecuali semua mahasiswa di kelas itu seperti itu. Nah itu baru jadi pertanyaan. Itu jadi problemnya kelas. Cuma ini pesan saya bagi mahasiswa yang tidak mau sharing itu, pertama ini yang saya rasakan ya. Saya kan anak IPA ya, maksudnya waktu masuk kuliah itu
Kebanyakan itu anak IPA dan SMK. Betul. Biasanya di tahun pertama yang merasa kesulitan itu adalah anak SMK. Betul. Anak IPA masih merasa on the track. Apa? Karena memang selama pembelajaran itu pengetahuan dasarnya banyak di SMA. Nanti kebalikannya, pas sudah masuk ke tahun ketiga, kebalikan nih. Saya malah membutuhkan teman-teman anak SMK untuk berbagi pengalaman mereka. Karena saya dulu nggak tahu tuh istilah optik apa. Sedangkan anak SMK udah pernah megang waktu sekolah gitu kan ya. Nah, ketika saya waktu SMA lagi waktu kuliah, jadi di kosan saya kami dulu membentuk belajar kelompok lah. Saya udah merasa bisa lah saat itu ya untuk kalkulus 1 ya. Akhirnya kita membentuk kelompok belajar. Nah ketika kami membahas latihan soal, ada satu titik di mana ternyata ada ketemu satu case yang ternyata saya belum tahu cara pengerjaannya gitu. Kalau seandainya saya di awal tadi tidak membentuk kerja kelompok seperti itu, saya nggak akan ketemu celah di mana yang saya merasa tidak paham sebenarnya. Karena bisa jadi orang yang merasa sudah pintar dan segala macam itu dia merasa sudah bisa. Padahal bisa jadi masih ada celah yang sebenarnya dia tidak paham. Cuma dia nggak tahu saya itu belum pahamnya di mana. Nah salah satu cara menemukannya adalah belajar bareng, belajar kelompok. Itu yang saya rasakan waktu saya kuliah dulu. Jadi ketika belajar kelompok akhirnya saya tahu, oh iya permasalahan ini malah saya nggak tahu nih. Takutnya nanti malah keluar di ujian kan ya. Makanya akhirnya sharing. Jadi dari situ akhirnya belajar bareng, ya cari solusinya seperti apa. Dan memang kejadian akhirnya di ujian itu keluar soalnya. Nah kalau misalkan saya tadi tidak belajar kelompok, pas ujian itu saya kan nggak dilagakan ya, nggak bisa ngerjain. Nah itu dia maksudnya pesan buat yang merasa mungkin sudah bisa jadi kalian belum menemukan, bisa jadi kalian tidak tahu blind spotnya di mana gitu kan ya. Karena kita tidak tahu kalau tidak karena bisa jadi kan penilaian kita berbeda dengan penilaian dari orang lain kan ya. Nah itulah makanya perlu untuk berbagi ilmu. Saya juga sebagai dosen bukan berarti saya lebih pintar dari kalian kan ya. Saya hanya lebih tahu lebih dulu daripada kalian, makanya saya sharing ke kalian. Bisa jadi kalian nanti suatu saat akan lebih paham daripada saya. Maka saya karena lebih tahu dahulu, maka saya share ke kalian pengetahuan, berbagi ilmu. Nah dari situ juga saya belajar sebenarnya. Oh ini bagian ini yang mungkin perlu dipelajari lagi. Jadi bukan berarti dosen itu 100% paham semua dan perlu belajar lagi gitu. Cara belajarnya itu mengajar seperti itu. Jadi ini pesan buat yang wahai kalian yang tidak mau berbagi, berbagilah. Juliansa 2024. Quotes hari ini. Oke. Nah mungkin kita agar pertanyaannya. Mungkin kalau semisal Bapak tidak mengambil pekerjaan sebagai dosen, kira-kira setelah Bapak lulus dari S2, Bapak mau jadi apa sih? Kalau semisal nggak jadi dosen? Ya apa saya? Atau mungkin mau lanjut kerja di PT yang sebelumnya? Jadi artis kan? Jadi artis. S2 jadi artis ya? Apa Bapak sudah menguasai nih dunia entrepreneur? Entertainment. Sebenarnya saya ketertarikan dulu di awal ya kalau sebelum jadi dosen. Nah ketertarikan saya di usaha sebenarnya dulu. Karena saya dulu sempat sampingan usaha souvenir. Cuman waktu itu souvenir untuk komunitas-komunitas. Saya dulu di luar kampus juga aktif komunitas lah ya. Melihat nih kebutuhan komunitas itu kan macam-macam ya. Kadang butuh souvenir itu buat kegiatan apapun gitu. Nah, kebetulan juga saat itu saya bagian pendanaan, jadi mencari dana itu dengan cara jualan souvenir. Ketika jualan souvenir, terus mencari vendor-vendor. Kalau saya komparasi, terus saya bilang, ini kalau seandainya saya punya modal sendiri nih, saya bisa usaha seperti ini sebenarnya. Saya komparasi gitu dengan beberapa vendor yang ada. Artinya sebenarnya vendor juga, dia namanya vendor yang mencari untung, udah jelas kan ya. Harganya pasti di up dengan bahan baku dan segala macamnya. Nah kalau di Indonesia sebenarnya saya juga bisa gitu. Nah gara-gara melihat seperti ini, jadi ketertarikan kayaknya menarik deh kalau misalkan saya coba dagang juga sambilan gitu ya. Terus sempat nyoba gantungan kunci, jualan souvenir. Menarik sih. Hal-hal kecil yang seperti itu ternyata lumayan lah menghasilkan ya kalau berbicara dari sisi pendapatannya. Karena juga saya suka sharing kalau
kadang penasaran sama orang jual apa buah-buahan, jual ketoprak yang biasa di gerobakkan itu kadang saya suka tanya-tanya penghasilan pendapatnya. Kok saya kalau hitung-hitung kok kayak gede banget ya. Lumayan gitu ya, apalagi buat wah dagang itu kayaknya apa namanya selain berkah ya, karena dagang itu kan apa namanya berkahnya luar biasa ya. Jauh daripada itu memang ya walaupun kita nggak tahu ya namanya rezeki sebenarnya sudah ada dia, tapi dagang itu kalau saya lihat-lihat kayaknya sangat menarik sekali ya. Jadi kalau dibilang selain kalau nggak jadi dosen, mungkin saya akan memilih usaha ya. Usaha mungkin lebih tertarik saya ke sana coba. Karena memang dagang itu bisa. Apalagi sekarang ya, affiliate saya lihat live sekarang lumayan, Pak. banyak Ya kan ya? lumayan. kayak online shop gitu ya Pak. Karena dia nggak punya produk tapi bisa jualan ya nggak sih? Nggak punya tempat untuk berjualan tapi tempatnya udah disediain langsung. Apalagi sekarang udah banyak apa namanya fasilitas seperti itu kan sudah bisa digunakan ya. Padahal dia nggak punya dagangan aja bisa jualan ya sekarang. Dan aksesnya lebih mudah. Bisa dijangkau sampai di manapun ya, sampai di luar sana bisa dijangkau. Kayaknya saya lebih tertarik usaha ya, karena pedagang itu menurut saya lebih apa namanya lebih menarik lah buat saya gitu untuk dijadikan. Ya kalau nggak jadi dosen mungkin bisa jadi itu ya. Apalagi tadi sempat ambil di bagian sales marketing. Iya. Dan jadi ilmu yang relevan juga itu kalau semisal Saya juga kan jadi pengusaha. sales marketing saya. Itu emang sesuai passion Bapak lah ya dari sebelum-sebelumnya gitu. Oke, dan mungkin tadi terkait dengan affiliate, berarti itu salah satu perkembangan teknologi ya Pak. Nah, kalau yang di teknik telekomunikasi sendiri, sekarang lagi trendy apa sih Pak untuk perkembangan teknologi? Ya Bapak tahu aja nih, Atau karena kan mungkin kita kalau di satu untuk- lingkup kampus ya Pak. Betul. Kalau untuk yang sekarang mungkin teman-teman udah pada tahu nih yang Starlink gitu-gitu Pak. Iya, betul. Atau mungkin Oke. udah bukan Starlink yang di Senayan, bukan, tapi Starlink Dari Elon Musk. Elon Musk gitu. Dan selain itu kira-kira ada apa lagi sih Pak untuk perkembangan teknologi di bagian teknik telekomunikasi yang sekarang? Nah itu yang saya sampaikan tadi ya, teknik telekomunikasi itu sekarang tuh sangat luas. Jadi maksud saya sebenarnya apa ya, berbanggalah kalian anak-anak teknik telekomunikasi ya, karena perkembangan teknologi itu apalagi kita berbicara teknologi ya, tidak berbicara telkom dulu ya, berbicara teknologi itu semakin kesini kan semakin pesat sekali ya, grafiknya tuh bahkan sangat nanjak sekali. Nah, teknik telekomunikasi juga akan mengikuti perkembangan teknologi. Apa karena memang teknik telekomunikasi di sisi lain memang akan mengikuti perkembangan teknologi. Kalau dulu zaman saya kuliah, saya sempat belajar yang namanya menggunakan telepon umum itu, belajar push button. Ketika saya ngetik di telepon itu, dulu kan sebelum ada seluler kan, seluler itu kan hanya dimiliki oleh orang-orang yang bisa dikatakan memiliki keuangan yang Memadai. ya. Karena tidak semua mampu untuk membeli telepon seluler ya, telepon genggam. Makanya dulu orang komunikasinya ada istilahnya dulu wartel, warung telepon dulu. Jadi menggunakan Koin. Macam-macam, ada koin, ada berbayar juga. Jadi berapa lama nanti dihitung, ada bilnya keluar, rupiahnya berapa. Nah itu kita dulu, zaman saya pelajari itu dulu. Kayak misalkan, kok bisa saya pencet di tombol itu satu, itu nanti dibaca oleh telepon itu adalah angka satu. Kan sebenarnya yang kita pencet adalah tombol aja kan ya. Iya. Itu makanya yang kita tahu tombol itu tombol satu. Nah itu menggunakan, kalau kita di matematika kan belajar matriks kan ya, ada baris, ada kolom. Nah itu sebenarnya konsep itu matematika itu digunakan. Nah itu saya pelajari dulu. Kalau sekarang sudah tidak relevan lagi kalian pelajarin. Yang kalian pelajari sekarang adalah perkembangan teknologi dari yang sudah ada. Kalian sudah mengenal yang namanya 4G. Saya dulu ke kuliah belum ada tuh mengenal namanya 4G. Itu di akhir kuliah baru saya mengenal 4G. Di awal-awal ya saya mengenalnya yang teknologi lama menggunakan telepon. SMS, belajar SMS. Kalian nggak akan belajar sekarang SMS karena udah juga Udah beralih. penggunaan Tapi kalau SMS tugas itu. kuliah gimana tuh Pak? Tugas kuliah gimana? Kalau ada tugas kuliah nih, kan itu butuh searchingan Pak. Iya. Nah itu sistemnya gimana? Cari buku. Oh carinya masih via buku ya Pak? Masih buku, tapi sebenarnya sudah ada internet kan ya, sudah bisa mencari. Jadi literaturnya juga sudah bisa cari di internet. Media internet itu masih ada lah dulu. Cuma mungkin ketika mencari di internet itu informasi yang kita cari itu tidak sebanyak sekarang lah ya. Seperti kalau saya Sekarang- dibilang belum lengkap gitu ya. Ya bisa jadi belum lengkap, bisa jadi harus pintar-pintar nyari gitu lah ya. Kalau sekarang kan tersedia banyak,
Nah tinggal milih yang mana bedanya. Seleksinya gitu. Kalau kita dulu mencari sebenarnya kayaknya ada, cuma kita nggak tahu ini bagian mana, jadi kita harus pintar-pintar nyari gitu, sehingga ketemu gitu loh. Jadi kayak mencari apa namanya mutiara di tengah-tengah pasir gitu lah ya, ibaratnya nyarinya harus dulu Sekali ketemu langsung wah gitu. Nah kalau ini sekarang kan banyak mahasiswa malah kebingungan, aduh ini banyak banget, yang mana nih yang saya kopas, Yang mana nih yang benar gitu. kalau Kadang yang gitu. mana yang saya kopas. Wah itu Ya. sih. Apakah kalian? Ya itu maksud saya, jadi perbedaannya sama yang sekarang itu kurang lebih seperti, jadi literasinya studi literaturnya dulu kebanyakan memang ya tidak hanya dari buku, tapi juga sudah ada internet. Mungkin sekarang mungkin lebih didukung banyak tools ya, sekarang toolsnya lebih banyak. Kalau dulu mungkin ya tinggal search, tetap aja nyari, mirip kayak nyari di buku, cuman ini nyarinya di internet. Kalau sekarang kan tools, jadi tools itu ibaratnya seperti membantu kita untuk mencarikan itu gitu kan ya, kayak ibarat kayak nyuruh orang tolong cariin dong, nah, Memudahkan lah ya, berarti ya. Kalau sekarang mungkin seperti itu ya, apa namanya, perbedaannya dengan yang dulu. Nah kaitannya tadi yang perkembangan teknologi yang tadi disampaikan itu dari telekomunikasi itu yang sekarang ya, sekarang itu yang perkembangannya itu sebenarnya cukup banyak di TT itu ya. Kalau kita berbicara seluler itu sekarang kan pasti makin berkembang terus ya. Kalau sekarang itu sudah ada 5G ya kan ya, betul. penerapan 5G. Malah di Indonesia lagi marak-maraknya nih bahas ke 5G itu nanti seperti apa ya kan ya di Indonesia. Kalau di luar itu sudah beberapa negara menerapkan 5G ya. Di Indonesia itu secara teknologi sudah bisa kita, tapi mungkin secara penerapannya belum maksimal. Jadi mungkin akan diterapkan masif nanti di Indonesia oleh provider biasa, karena kan kita berbicara seluler itu di bawah provider kan ya. Betul. Entah itu Telkomsel, XL, Indosat, provider lainnya juga ya. Nah kalau bicara di telekomunikasi pasti akan mengikuti tren itu. Jadi nanti perkembangan 5G, bahkan sudah ada riset mengenai 6G. Nah itu dia, maksudnya perkembangan seperti itu yang akan dipelajari oleh anak-anak teknik telekomunikasi. Jadi nanti akan mengenal itu konsep 5G itu seperti apa, 6G itu seperti apa. Sama optik, kalian sering ketemu di jalan kan, suka galian optik gitu kan ya. Mohon maaf ada galian optik, nah itu pembelajaran di kelas itu optik tuh mengganggu jalan ya. Kalau untuk mau jalan, iya sih, karena kemarin sempat ada kemacetannya gitu ya di Jakarta tuh gara-gara galian optik gitu. Nah itu teknologi optik itu yang masih masif sampai sekarang kan ya, karena kan kita masih ada beberapa yang menggunakan kabel tembaga. Kabel copper. Nah itu optik itu yang juga jadi masih tren sampai sekarang. Nah itu optik itu didapat di Teknik telekomunikasi. Bahkan di kita kan ada kuliahnya ya, ada kuliah optiknya. Dulu daripada itu sebenarnya masih banyak. Ya, kabel bawah laut juga ya Pak? Ya sama perkembangan. Jadi nanti rencana memang di Indonesia itu semuanya udah fully menggunakan optik harapannya ya. Karena bahkan optik dari sisi fisik itu lebih kecil, tapi dari sisi kemampuan dia lebih lebih baik dibandingkan kabel tembaga. Makanya dimaksimalkan penyebaran kabel optik itu biasanya nantinya merata ya. Itu artinya potensi buat kalian-kalian yang di jurusan teknik telekomunikasi sebenarnya juga. Kemudian ada lagi IoT ini masih lagi tren-trennya kan ya sekarang. IoT itu sebenarnya teknologi yang memang bisa mengcover segala bidang sebenarnya. Salah satunya di kita di teknik telekomunikasi juga bisa menerapkan IoT, karena konsep dasar IoT kan sebenarnya lebih ke penerapan internet ya, penggunaan internet terhadap things-nya itu sebenarnya objek-objek entah itu mesin, entah itu sensor dan segala macam melalui internet. Nah itu juga beririsan juga dengan teknik telekomunikasi, kita pelajarin juga di sana. Apalagi di Abdimas kita kan kebanyakan penerapannya ke IoT kan. Iya, betul. Karena memang teknologi yang pintar itu yang dibutuhkan sekarang lah ya, di permasalahan masyarakat sekarang. Kemudian pernah dengar artificial intelligence, AI itu juga sama sebenarnya, teknik telekomunikasi juga akan mengenal sana. Apalagi nanti kurikulum teknik telekomunikasi nantinya akan diharapkan mengarah ke sana. Jadi beberapa mata kuliah mulai disusun untuk bisa mengarah sana. Khususnya Jakarta nanti kaitannya sama IoT, sama AI, nanti memang rencana kedepannya teknik telekomunikasi di Jakarta ini mengarah ke smart city. Karena kan
di Jakarta ini Smart City itu sudah ada malah Jakarta Smart City namanya Jakarta ya. Jadi artinya mulai penerapannya, cuman mungkin masih belum masih di Jakarta itu. Nah, makanya kita akan coba nanti, siapa tahu kampus Telkom Jakarta bisa berkontribusi banyak di Smart City ya. Khususnya memang di wilayah sekitar dulu di Jabodetabek bisa kita kontribusi di sana. Nah, di teknik telekomunikasi nanti kedepannya warna kita di TT Jakarta itu adalah ke sana, ke arah Smart City. Karena berbicara Smart City itu sangat luas sekali ya, nggak hanya berbicara teknologi saja, tapi berbicara ke SDM-nya juga dan segala macam lingkungannya juga itu berbicara mengenai Smart City. Nah itu tadi, jadi perkembangan seperti itu yang teknologinya makin berkembang, teknik telekomunikasi pun nanti akan mengikuti sebenarnya. Jadi jangan khawatir kalau anak TT merasa jurusan TT itu ada naik turun enggak. Sebenarnya kita akan selalu mengikuti tren teknologi karena peran kita di sana akan ada. Karena basis kita kan ICT ya, jadi sudah pasti akan mengikuti tren-tren di sana. Nah itu jaringan pun sama, jaringan teknologi wireless itu sama. Kita juga ada di sana. Jadi ya perkembangan teknologi akan mengikuti di jurusan kita ya, apalagi jurusan teknik telekomunikasi. Makanya saya bilang TT itu unik sekali lah jurusannya. Jadi syukurlah masih menjadi bagian anak-anak telekomunikasi. Syukur. Tapi harus lulus ya. Harus lulus tentunya. Tapi kan masih ada beberapa nih yang masih bilang teknik telekomunikasi cuma masang wifi, itu salah. Itu ya salah. Saya dulu juga sama kuliah teknik telekomunikasi, pulang-pulang disuruh benerin HP di kantor saya. Iya betul banget. Saya juga Pak ada inilah kayak ibu-ibu komplek Pak. Dia tahu Pak saya kuliah di Telkom. Saya suruh bukain password dia yang salah Pak. Kan itu rada beda jalur gitu ya. Tapi bisa. Nggak bisa. Oh, bisa. Nah itu gunanya kalian lah yang mahasiswa nanti bagaimana menyebarkan informasi itu ke masyarakat. Penerapannya juga ya kayak di kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Itulah kurang lebih. Nah, dengan mungkin tadi luasnya pembelajaran di prodi teknik telekomunikasi Pak, kira-kira untuk prospek kerjanya tuh gimana aja sih Pak? Dilihat dari luasnya tadi pembelajaran yang kami terima di prodi teknik telekomunikasi gitu. Nah kalau prospek kerja sebenarnya nggak perlu khawatir. Tadi saya sampaikan karena perkembangan teknologi yang semakin cepat gitu ya, mengikuti dari sisi kita sebagai anak telekomunikasi engineering ya, anak teknik telekomunikasi juga akan mengikuti, otomatis dari sisi industri juga akan mengikuti gitu. Seperti yang kita pahami bagaimana perkembangan industri juga sekarang ya. Kalau kemarin ada seminar yang kita adakan kan ya, ada istilahnya industri 5.0 ya kan ya. Jadi bagaimana industri juga akan mengikuti percepatan dari perkembangan teknologi. Nah jadi jangan khawatir kalau anak TT itu prospek kerjanya seperti itu, seperti apa tuh nanti ke depan jangan khawatir. Karena kalau misalkan saya yakin nih gambaran awal mahasiswa pasti mikirnya jurusan teknik telekomunikasi paling ujung-ujungnya kerja di kantor Telkom, ya kan yang wifi gitu ya, di provider Telkomsel, ya kan ya. Sebenarnya nggak hanya itu, bukan berarti nggak boleh, tapi memang perusahaan-perusahaan itu udah dikategorikan perusahaan besar ya di Indonesia ya. Betul. Jadi memang banyak lulusan kita juga yang kerjanya di Telkom Indonesia. Tidak menutup kemungkinan di Telkom luar juga ya, di luar negeri itu banyak sekali Telkom juga ya. Jadi ada namanya Singtel misalkan, Telkom di Singapura itu juga sama bagian dari telekomunikasi. Di di Australia banyak kok perusahaan Telkom di negaranya masing-masing itu ada. Ibaratnya Telkom Indonesia-nya kita lah gitu ya. Di luar negeri pun mereka negaranya masing-masing punya perusahaannya gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan kita juga bisa prospek untuk kerja di sana ya. Jadi standar kita tuh sekarang tidak hanya berpikir mindset kalian tuh mahasiswa jangan hanya berpikir saya mau kerjanya di dalam negeri, di luar negeri juga masih ada potensi kalian bisa kerja ya. Jadi jangan khawatir, apalagi kita bagian dari telekomunikasi engineering yang di Indonesia itu dikategorikan kampus yang bagus untuk jurusan itu ya. Nah kemudian provider udah jelas lah, kalian kerja nanti di provider ada Telkomsel, ada provider lain lah juga banyak ya. Kemudian selain itu perusahaan IT juga banyak ya yang bisa kalian
apa namanya prospek untuk kerja di sana. Jadi memang tidak hanya lulusan teknik telekomunikasi itu juga nanti bisa dibutuhkan di perusahaan IT. Kemudian apalagi di lembaga pendidikan kayak saya ini sebagai dosen kurang Bisa lebih. juga ya, Di situ sebagai bisa dosen. juga di sana sebagai dosen atau di lembaga penelitian di Indonesia kayak LIPI itu juga kan ada Iya, kan betul. ya. Iya. Lembaga penelitian yang ada di Indonesia. Atau ada badan riset. Iya. BRIN juga sama, itu juga ada potensi di sana. Kemudian apalagi bahkan di industri kesehatan pun kita bisa. Oh ya, karena Iya. tentunya alat-alat di Ya, alat biomedis, Biomedis. biomedical kita juga bisa karena tadi saya sampaikan teknik telekomunikasi itu dasarnya adalah bagaimana apa namanya kita sebenarnya konsep dasar telekomunikasi bagaimana komunikasi itu bisa diterapkan di teknologi sebenarnya khususnya di apa namanya pengiriman dan penerimaan informasi ya kan ya. Nah, pengiriman informasi itu banyak sekali informasinya. Itu ada di pelajaran mata kuliah lah. Makanya kalau pengen tahu kuliah di Telkom. Iya. cari tahu di Telkom. Dan seperti itu ya. Jadi prospeknya banyak sekali. Di pemerintahan juga sama ya. Jadi pemerintahan itu yang mengatur frekuensi di Indonesia kayak menentukan nih frekuensi 5G di Indonesia frekuensi berapa 6G yang sejauh ini 3G 4G. 3G 4G yang sudah ada sejauh ini ditetapkan frekuensi berapa itu pemerintah yang ngatur ya. Jadi frekuensi itu nggak sembarangan digunakan. Makanya ada regulasinya. Nah regulasi mengenai frekuensi ini ada sendiri bagiannya di pemerintahan. Nah yang paham itu adalah orang jurusan telekomunikasi. Telekomunikasi. Makanya ada prospek juga di sana. Jadi banyak sekali sebenarnya prospek-prospek di sana. Bagian nanti misalkan yang minat di cyber security, kita juga sama di cloud computing kita juga ada. IT analis mungkin ya Pak. Ya, sama banyak kok di manufaktur juga sama ya. Jadi makanya di SMTT itu juga praktikumnya banyak. Nah, praktikum itu lebih ke keterampilan praktisnya. Jadi nanti mengenal secara di lapangan itu seperti apa. Walaupun itu bentuknya praktikum ya. Nanti mungkin lebih apa namanya lebih praktisnya lagi di industri itu adalah di manufaktur. Jadi nanti kalau ada kebutuhan di manufaktur kita juga masih bisa prospek masuk di sana. Balik lagi ke manufaktur di bidang apanya, desain apa namanya perangkat elektronika misalkan atau antena atau produk RF lainnya itu masih bisa. Jadi untuk orang yang paham mengenai Telekomunikasi. betul. Jadi banyak sekali prospek kerja. Jadi nggak perlu khawatir mengenai prospek kerja di jurusan teknik telekomunikasi. Gitu Iya. kurang lebih. Tuh guys, banyak banget kan prospek kerjanya di bidang telekomunikasi ini. Makanya Betul. untuk kalian jangan lupa daftar di Telkom University Kampus Jakarta. Linknya di bawah ya, linknya di bawah. Oh ada mana? Ada di kolom Ada. komentar Pak. Nanti ada Oh, ada. komentar disematkan gitu ya oleh admin. Jangan lupa admin. Admin, ingetin ya. Nah mungkin Pak untuk yang terakhir nih dengan tadi insight tentang prodi telekomunikasi yang tentunya sangat luas gitu. Kira-kira harapan Bapak untuk masa depan pendidikan Indonesia itu gimana? Terutama nih mahasiswa yang sedang berkuliah di teknik telekomunikasi dan juga maba-maba yang belum daftar, apalagi yang udah daftar itu biar nggak penasaran teknik telekomunikasi. Harapannya seperti apa? Kalau harapan ini harapan dari untuk mahasiswa, untuk maba atau untuk pendidikan secara keseluruhan ini beda nih. Kalau Beda-beda sih. Tidak. kalau misalkan harapan untuk pendidikan itu sebenarnya ya karena saya profesinya sebagai dosen juga ya, jadi memang profesi dosen ini salah satu profesi yang harus memiliki komitmen atau dedikasi yang tinggi ya. Jadi memang banyak sekali hal-hal yang masih perlu, bukan berarti tidak bagus, tapi masih ada perlu masih menjadi PR lah yang masih perlu ditingkatkan lagi di dunia pendidikan, khususnya lebih ke pemerataan pendidikan. Jadi pemerataan pendidikan itu sebenarnya masih kurang merata nih. Makanya saya kan aslinya sebenarnya bukan orang Jakarta, saya aslinya orang Kalimantan. Merantau ya Pak. Merantau, makanya kenapa jadi pendidikannya di Jawa, karena saya dulu merasa banyak pendidikan itu yang bagus adalah di tanah Jawa. Iya. Nah, itulah yang saya rasakan, sehingga ya menurut saya bukan di Kalimantan gak ada yang bagus ya, ada, cuma mungkin tidak sebanyak di Jawa. Di Jawa itu banyak sekali, jadi mungkin pemerataan itu yang masih perlu ditingkatkan lagi di sana. Kemudian terkait dengan literasi digital itu sekarang menurut saya sangat penting, apalagi kalian di sini sudah melek dengan teknologi digital ya. Iya. Jadi harus pintar-pintar bisa menggunakan itu. Jadi penggunaan
literasi mengenai digital itu sebenarnya kalau digunakan untuk hal yang positif itu akan sangat bermanfaat. Tapi kalau digunakan untuk hal yang negatif ya akan balik lagi berdampak yang tidak baik ke kalian. Ibarat pisau lah, kalau pisau kalian gunakan untuk memotong buah ya buahnya bisa kalian nikmatin kan. Tapi kalau untuk hal yang tidak bagus kan artinya berdampak negatif ke kalian gitu ya. Sudah ada toolsnya sebenarnya, tinggal dipergunakan. Itulah pentingnya literasi digital. Kemudian terkait dengan kampus, ya udah jelas karena saya prodi S1TT udah jelas jangan berpikir panjang untuk masuk ke teknik telekomunikasi. Nggak perlu ragu gitu ya. Langsung aja. Ya, Yakin. karena memang tadi saya sampaikan ya jurusan S1TT itu jurusan yang unik menurut saya. Apalagi di Telkom itu langsung ada jurusan S1 teknik telekomunikasi tanpa harus mengambil prodi elektro dan elektro dulu. Di Telkom itu ada sendiri jurusan elektro, jurusan Telkom itu juga sendiri. Jadi artinya memang teknik telekomunikasi itu ada jurusannya sendiri di Jakarta. Karena memang ini jurusan yang sangat unik sekali. Jangan sampai terlewatkan lah kesempatan ini. Cuma memang pesan saya yang masuk ke jurusan teknik telekomunikasi ini mohon maaf hanya jurusan IPA ataupun SMK. Nah, gitu. Ya. Karena apa Pak? Karena memang pertama ini bukan berarti menyampingkan di luar IPA ya. Betul. Karena memang pertama adalah mengenai dasar pengetahuan. Dasar pengetahuan itu yang dibutuhkan di teknik telekomunikasi adalah khususnya di matematika dan fisika. Logika berarti apa ya? Nah, jadi matematika itu sangat kental sekali, fisikanya juga ada. Matematika dan fisika ini sangat kental di teknik telekomunikasi. Nah, matematika dan fisika itu banyak sekali dipelajari oleh anak-anak jurusan IPA di SMA, makanya itu sangat kental sekali. Sehingga memang harapannya yang masuk ke teknik telekomunikasi itu anak-anak IPA. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan keterampilannya, keterampilan praktis. Kalau anak SMK itu banyak sekali sudah mengenal mengenai lab, kemudian mengenai praktikum, itu SMK PKL juga ya Pak ya. proyek kan juga kayaknya SMK sudah terbiasa, makanya memang menerimanya yang backgroundnya IPA dan SMK. Kemudian yang ketiga adalah terkait kurikulum. Kurikulum itu memang dibuat anak SMA yang jurusan IPA memang fokusnya adalah di bidang ilmu sains. Jadi akan relevan dengan kurikulum yang dibuat di teknik telekomunikasi. Jadinya ketika itu kurikulumnya sama, masih relevan, sehingga akan lebih cocok masuk ke prodi teknik telekomunikasi. Saya memang mungkin ke sana. Dan yang terakhir adalah terkait dengan kesuksesan selama proses perkuliahan atau akademik. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalian saja nih yang anak IPA, Catherine? Aku SMK. SMK. Saya IPA. Pas banget nih IPA sama SMK. Mengajar anak-anak kayak kalian aja masih kesulitan. Maksudnya anak-anak IPA dan SMK saja Ada plus minusnya masing-masing ya Pak. Masih ada kendala di sana lah untuk bisa mengalami. Karena sekali lagi saya sampaikan teknik telekomunikasi itu kental sekali dengan matematika dan fisikanya. Mau itu di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, bahkan nanti sampai kalian mengerjakan tugas akhir, itu matematika dan fisika itu akan terpakai sekali di teknik telekomunikasi. Jadi kalau non IPA itu memang tidak disarankan untuk masuk ke teknik telekomunikasi. Kayaknya itulah sebenarnya latar belakang kenapa anak SMA yang jurusan IPA dan SMK itu yang cocok untuk masuk ke teknik telekomunikasi. Mesti bukan berarti menyampingkan non IPA ya. Memang karena supaya memudahkan nantinya proses pembelajaran dan kedepannya. Karena dimulai dari dasar pengetahuan yang diambil sebelumnya gitu ya. Dasar pengetahuan itu nanti akan menguatkan kalian, ya. Lebih ke sana sih, seperti mungkin ya. Jadi oke, mungkin banyak sekali insight yang sudah kita dapat tentunya ya, Teletizen, tentang prodi teknik telekomunikasi itu apa aja isinya, dari prospek kerjanya maupun dari apa aja sih yang sekarang sudah tren di teknik telekomunikasi itu sendiri. Oke, mungkin terima kasih ya untuk Bapak Yudiansyah yang sudah yang sudah hadir di acara Vlogcast kali ini. Mungkin untuk pesan-pesannya sih emang tiba-tiba nih saya sendiri ya Catherine ya sebagai mahasiswa teknik telekomunikasi mengetahui ternyata Pak Yudi ini selain dengan
kegiatan yang harus mengajar di kuliah itu ternyata di luar harus ada penelitian, juga ada pengabdian Harus masyarakat. seimbang kan antara Betul. pelajaran sama aktivitas di luar perkuliahan. Apalagi kira-kira kalau misal Pak Yudi itu bekerja, wah itu lebih sibuk lagi ya Iya. tentunya. Gitu. Mungkin dari Manajemen catering berarti waktunya ya harus pas lagi ya. betul. Mungkin dari catering udah teman. Kalau dari aku sih nggak ada. Oke, mungkin untuk teman-teman yang tadi mungkin mulai tertarik dengan prodi teknik telekomunikasi, langsung aja cek link di komentar smbtelkomunikasi.ac.id karena kita sudah buka di jalur rapot dan juga jalur beasiswa. Cek aja ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, sekian dari vlogcast kali ini. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye bye, Telutizen.